Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ketemu kembali di dalam acara doa malam. Sebelum kita berdoa, saya rindu membacakan firman Tuhan buat kita semua sebagai landasan doa kita malam ini. Firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43. Saya akan bacakannya. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia. Lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Amin. Saya percaya firman Tuhan ini masih relevan sampai saat ini, karena firman ini boleh dicatat untuk kita semua. Nah, di dalam ayat ini tadi kita melihat bahwa ada seorang pengemis yang buta, atau seorang buta pengemis yang berada dekat kota Yeriko. Dan ketika Yesus masuk ke kota itu, maka dia mendengar langkah kaki orang banyak tentunya yang mengikuti Yesus. Dan dia bertanya, "Apa itu?" Dan ketika dia tahu bahwa Yesus sedang lewat, apa yang terjadi? Dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Tentunya si pengemis buta ini telah mendengar berita tentang Yesus dan juga perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya, termasuk mujizat kesembuhan. Karena itu di dalam dirinya timbul iman, timbul benih iman, percaya, dan dia punya harapan, kalau saja aku ketemu Yesus, pasti aku sembuh. Dan mungkin kata-kata itu terus berada di dalam benaknya. Dan pastinya juga dia mengharapkan, kapan ya Yesus lewat kotaku? Dan harapannya menjadi kenyataan. Harapannya tidak mengecewakan. Ketika dia mendengar Yesus lewat, dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dan dia berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Dan ketika orang banyak menghalanginya, dia tidak peduli. Artinya, imannya itu dihalangi, imannya itu diusahakan untuk tidak teriak, tetapi dia tetap berteriak. Bahkan dikatakan oleh Alkitab, dia lebih lagi berteriak dengan suara keras, "Anak Daud, kasihanilah aku." Dan Yesus peduli akan orang ini. Yesus berhenti dan menyuruh orang untuk membawa orang itu kepadanya. Dan setelah dekat dikatakan, Yesus bertanya, "Apa yang kau mau aku perbuat bagimu?" Dan pertanyaan itu disambut oleh si buta, si pengemis yang buta ini. "Tuhan, supaya aku melihat." Berarti diam-diam di dalam dirinya, dia telah percaya dan mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang sanggup untuk menolongnya. Dan apa yang dia imani menjadi kenyataan. Tuhan Yesus berkata, "Melihatlah engkau, imanmu menyelamatkanmu." Sebuah kisah yang luar biasa yang kita telah dengar pada malam hari ini. Mari kisah ini juga membuat iman kita berkobar-kobar dan percaya bahwa Yesus peduli akan setiap teriakan orang yang punya iman kepada Dia. Oleh karena itu saya ajak kita, mari malam ini kita berdoa dengan iman. Karena apa? Mujizat itu masih ada dan imanmu akan mendatangkan mujizat. Pokok-pokok doa akan kita naikkan malam ini bersama-sama. Karena itu saya ajak sekali lagi kita berdoa dengan iman. Imanmu akan mendatangkan mujizat. Adapun pokok-pokok doa yang saya akan bagikan, yaitu yang pertama adalah wabah COVID-19
supaya segera berakhir. Kita hentikan penularannya, yang sakit disembuhkan, dan juga yang sehat tetap menjaga kesehatan dengan baik. Lalu yang kedua, kita doakan dokter dan perawat supaya mereka diberi kekuatan dan kekebalan tubuh yang baik sehingga tidak mudah tertular. Kita berdoa agar APD atau alat pelindung diri cukup untuk mereka. Lalu yang ketiga, kita bersyukur untuk orang-orang sebangsa kita yang masih punya hati untuk membantu meringankan beban dan memberikan perlengkapan APD dan obat-obatan yang diperlukan. Lalu yang keempat, kita berdoa untuk pemerintah yang dengan sekuat tenaga mengedukasi masyarakat supaya taat untuk hidup sehat. Kita berdoa supaya Tuhan memberi hikmat dan juga setiap kebijakan mereka mendatangkan kebaikan bagi seluruh masyarakat bangsa. Kita juga berdoa supaya mereka tetap sehat dan kuat. Lalu yang kelima, kita akan berdoa untuk keadaan perekonomian bangsa supaya hikmat diberikan sehingga mereka bisa mendapat jalan keluar sehingga perekonomian kita bisa membaik. Lalu yang keenam, kita berdoa untuk semua karyawan yang sudah di PHK agar pemerintah punya jalan keluar yang tepat buat mereka. Dan yang ketujuh, berdoa bagi keamanan, termasuk di dalamnya aparat keamanan agar tetap menjaga keamanan dengan baik. Tadi pagi saya mendengar bahwa tingkat kejahatan meningkat 11%. Dan ini kita harus doakan sungguh-sungguh. Lalu yang terakhir, kita akan berdoa bagi semua IRCR agar tetap berada di dalam lindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Itu saja yang pokok-pokok doa yang akan kita doakan. Mari bersama kita doakannya dengan percaya Tuhan pasti dengar doa kita. Amin.